Nah, saya ingat sekali dengan sesuatu yang sering kami dengung-dengungkan di Sabang Merauke itu biasanya kalau pernah jadi minoritas itu jadi lebih toleran karena pernah merasakan. Jadi ketika makanya anak-anak Sabang Merauke sengaja ditempatkan di ruang yang di mana dia kadang-kadang jadi minoritas supaya pernah merasakan jadi minoritas. Sehingga ketika dia jadi kembali jadi mayoritas, dia jadi duta perdamaian. Ko Jose gimana nih caranya ngajarin anak-anak, adik-adik tentang agama supaya mereka tapi juga tetap tidak merasa keyakinan atau persepsi yang lain itu salah? Saya justru dari tadi berpikir kenapa Ayu menanyakan pertanyaan ini, seperti merasa kami berenam ini seperti didudukan di bangku ujian. Sementara sepertinya teman-teman di Sabang Merauke sudah tahu jawabannya dan sudah mempraktekannya. Karena saya perhatikan tadi, sekali lagi mungkin kesempatan ini saya apresiasi apa yang Sabang Merauke lakukan, karena Sabang Merauke melakukan ini memulainya dengan anak-anak kecil. Dan pertanyaan ini kan kepada apa yang kita ajarkan seagama pada anak-anak kecil. Dan saya kira tidak lepas daripada pertanyaan pertama tadi soal kedamaian, perdamaian. Dan tadi kita sudah sepakat tidak ada agama yang mengajarkan konflik sebenarnya. Hanya pihak yang memanfaatkan perbedaan, kepelbagaian kita itu menjadi sumber kekuatan untuk membangun perbedaan yang kemudian memuncak menjadi konflik dan kebencian. Dan saya kira kalau itu yang mau dimanfaatkan nggak perlu beda agama atau beda suku, kakak beradik pun ada yang membenci sampai siap membunuh gitu. Karena ada faktor tertentu memicu kebencian itu muncul. Dan sebagai orang tua, kalau kita bicara sebagai orang tua dalam hal ini agama atau kami sebagai pemimpin agama, saya kira adalah bagaimana kita mengajarkan, ya kembali lagi penerimaan itu terhadap perbedaan yang ada. Dan itu sebabnya saya kira sudah dilakukan oleh Sabang Merauke sebenarnya tanpa saya masuk ke dalam pengajaran agama terlalu mendalam. Saya kira mungkin pakai keindonesiaan kita lah. Indonesia kita misalnya mengenal istilah belum kenal maka nggak sayang. Ya nggak mungkin kita bisa sayang kalau kita nggak kenal. Semakin kita tidak mengenal, semakin besar tembok yang terbangun atau sekat tadi kalau pakai istilah desa tempat Ayu dulu pernah mengajar itu ada, semakin besar ketidak rasa mengenal yang ada, semakin besar kemungkinan itu kebencian itu bisa disisipkan. Karena yang bahaya ini adalah asumsi, karena kita nggak kenal. Karena kita nggak kenal, kita berasumsi. Kalau kita mengenal, walaupun mau coba diasumsikan atau mau digosipkan atau mau difitnahkan, akan sulit untuk bisa masuk benih-benih kebencian itu. Dan itu sebabnya saya kira faktor pertama, kata kunci pertama adalah kenal. Semakin kita kenal, semakin kita sayang. Itu yang saya kira dilakukan oleh teman-teman Sabang Merauke dan 70 anak untuk kebutuhan kita yang begitu besar dan kebencian yang sudah kadung tersebar di berbagai pelosok dengan kepentingan begitu berbeda-beda yang begitu masif boleh dikatakan. Tentunya kita perlu menyadari bahwa apa yang kita lakukan masih atau apa yang teman-teman sudah lakukan tentunya masih setetes kecil di tengah-tengah kemarau yang begitu besar. Tetapi saya kira lebih baik kita mulai dari apa yang ada. We better start small, but now. Dan karena apa yang small, but started now, bisa kemungkinan besar bisa bertumbuh menjadi sesuatu yang cukup lebat. Dan itu yang kita harapkan, yang kita doakan, mudah-mudahan dengan dukungan kita semua bersama-sama ini akan terus bisa bergulir. Dan dengan kesadaran kita untuk mencabut akar-akar kebencian dari generasi muda kita yang saya khawatirkan akan berdampak masif kepada masa depan kita sebagai bangsa, di mana Bank Dunia sudah memprediksi kita sekarang lagi bonus demografi, generasi muda kita sudah bangkit, akan sangat amat disayangkan kalau momentum pertumbuhan kita dirusakkan oleh benih-benih yang merusak kebersamaan kita, di mana pertumbuhan yang harusnya ada di depan mata kita bisa kita lihat, yang mungkin belum pernah terjadi sebelumnya, bisa luput daripada sejarah kehidupan kita sebagai bangsa. Dan doa saya adalah tentunya kita semua ikut berperan, dan saya sendiri berusaha mendewasakan anak saya, karena salah satu persyarat untuk mendewasakan adalah mengajarkan pada anak-anak kita yang masih kekanak-kanakan, yang masih childish, untuk kemudian bisa mengerti dari perspektif orang lain, berempati daripada perasaan orang lain, itu persyaratan untuk mereka menjadi dewasa. Untuk dia bisa lebih dewasa, dia harus bisa mengerti kakaknya, kakak bisa lebih dewasa, bisa mengerti
posisi sudut pandang adiknya yang beda jenis kelamin, beda kepribadian dan lain sebagainya. Jadi salah satu cara untuk kita sebagai orang tua ini mungkin bisa juga kita terapkan dalam kehidupan kita membesarkan anak-anak kita. Cara kita mendewasakan anak-anak kita adalah membawa mereka dalam perspektif mengerti dan mengenal sudut pandang orang lain. Bukan hanya beda agama, beda suku, beda siapa saja yang berbeda dengan kita. Jadi setiap kesempatan untuk kita bisa membawa anak-anak kita kepada perspektif dan sudut pandang lain, itulah kesempatan kita untuk mendewasakan mereka. Nah, salah satu ciri daripada kekanak-kanakan adalah mementingkan diri sendiri, menang sendiri. Jadi saya kira akan sangat mudah untuk menyebarkan benih kebencian di bangsa ini kalau kita tidak mendekatkan atau melepaskan sekat, apalagi kalau itu tembok, membangun saling mengenal, kemudian saling menginisiasi untuk bisa saling berada di posisi sudut pandang lain. Saya kira mungkin kedengarannya sederhana, tetapi menurut saya itu bisa menjadi sangat signifikan, mengubah masa depan daripada generasi muda kita. Saya kira itu saja, Ayu. Terima kasih Ko Jose. Tak kenal maka tak sayang, sepakat sekali. Pak Mukhlis gimana Pak? Baik, untuk mencapai kedamaian, bagaimana kita menanamkan nilai-nilai toleransi. Tidak ada yang bisa saya katakan lagi setelah apa yang saya lihat, saya dengar, yang dilakukan oleh teman-teman yang ada di Sabang Merauke ini. Walaupun tentu jalan masih panjang. Hanya kalau boleh berkata bahwa toleransi yang saya pahami itu adalah sikap menghormati, menghargai pandangan, pendapat, sikap orang lain yang berbeda dengan kita, walaupun kita tidak setuju. Mungkin saya agak sedikit berbeda. Ketika saya meyakini keyakinan saya bahwa inilah yang benar, sudah tentu ada pandangan yang lain salah, tapi tidak perlu saya harus menyalahkan. Saya harus menghormati, walaupun saya tidak setuju. Saya tetap harus memberikan dia kebebasan. Dan saya tidak bisa memaksa dia untuk mengikuti keyakinan saya. Apalagi dalam beragama. Menurut saya toleransi itu bukanlah sebuah pemberian, anugerah dari orang yang kuat kepada yang lemah. Karena kita mayoritas, kita harus toleran kepada yang minoritas. Menurut saya toleransi itu jauh lebih dari sekedar pemberian yang kuat kepada yang lemah. Toleransi itu adalah anugerah Tuhan kepada setiap manusia. Dan itu adalah fitrah manusia. Fitrah manusia. Sebab dalam toleransi itu ada kasih sayang, ada sikap pemaaf, ada kesabaran. Ya. Jadi toleransi itu adalah sebuah pemberian dari Tuhan kepada manusia yang harus kita rawat bersama. Mengapa kita harus mengembangkan budaya toleran ini? Yang harus kita tanamkan dalam diri kita dan juga anak-anak kita. Bahwa kita ini semua berasal dari satu nenek. Dari zat yang satu. Adam, Hawa. Lahirlah kita yang beragam ini. Dan kita harus yakin, seperti yang saya yakini dalam agama saya, bahwa Allah itu telah memuliakan seluruh umat manusia. Tanpa membedakan agama, suku, bahasa, warna kulit, ras, dan lain sebagainya. Semua manusia sudah dimuliakan. Mengapa kita harus merendahkan orang yang sudah dimuliakan oleh Tuhan? Mengapa kita harus membeda-bedakan orang yang tidak dibeda-bedakan oleh Tuhan? Jadi inilah yang harus kita hormati terlebih dahulu. Pendek kata, siapapun yang seudara dengan kita. Saya sepakat sekali dengan teman dari Hindu tadi bahwa saudara kita adalah yang seudara dengan kita. Yang seudara dengan kita. Baik itu manusia dengan perbedaan identitas yang bermacam-macam ataupun alam semesta. Selama menghirup udara yang sama, itulah saudara kita. Sehingga kita harus bisa tenggang rasa, kita harus bisa welas asih, kita harus bisa hidup harmoni dan lain sebagainya. Sebab perbedaan itu sesungguhnya bukan sesuatu untuk dipertentangkan. Perbedaan itu adalah sesuatu yang harus kita rayakan bersama sebagai sebuah anugerah Tuhan. Saya ada pengalaman bagaimana
mengembangkan toleransi yang tentu kita harus mulai dari keluarga kita sendiri. Kita di dalam Islam itu banyak sekali tata cara peribadatan yang berbeda antara satu dengan lainnya atau yang kita kenal dengan khilafiyah itu. Saya sering ajak anak-anak saya itu untuk berkunjung ke masjid yang dari segi cara beribadahnya itu berbeda dengan yang ada di tempat lain. Kita mulai perkenalkan madhab-madhab yang ada di dalam Islam. Bagaimana dulu mereka saling, meskipun berbeda, mereka saling menghormati. Ada ungkapan yang sangat menarik sekali dari salah seorang pendiri madhab Islam itu yang namanya Imam Syafi'i. Yang madhabnya itu dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia. Dia mengatakan bahwa pandanganku benar, tapi boleh jadi mengandung kesalahan. Pandangan orang lain boleh jadi salah, tapi di situ boleh jadi dia juga benar. Ra'si shawabun yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata'un yahtamilus shawab. Nah, oleh karena itu saya ada menulis tentang perbedaan 5 madhab yang ada di dalam Islam, walaupun sesungguhnya dalam Islam itu yang mu'tabar misalnya ada 8 madhab, tapi 5 yang saya tulis ini 4 itu yang mewakili kelompok Sunni, 1 yang mewakili kelompok Syiah yang selama ini sering ingin dikeluarkan dari Islam. Nah, ini sudah mulai kita perkenalkan. Ada satu ganjalan karena sejak tahun 2008 itu saya sering roadshow ke beberapa daerah, dialog dengan tokoh-tokoh agama Islam, para dai, dalam rangka mengembangkan budaya damai dan toleran melalui pusat studi Al-Quran. Sering muncul pertanyaan, bagaimana kita akan toleransi kalau kita selama ini ditindas, walaupun mayoritas katanya tertindas. Ini yang sering dimunculkan. Saya katakan bahwa sekali lagi seperti yang saya katakan tadi bahwa toleransi itu bukan suatu pemberian. Bahkan saya katakan toleransi itu selain sebuah kebutuhan dalam hidup supaya hidup kita ini damai dan harmoni, toleransi itu adalah kewajiban agama. Di dalam Islam itu ada satu ayat yang mengatakan ketika Anda diperlakukan secara tidak baik, justru kita harus membalasnya dengan kebaikan. Idfa' billati hiya ahsan. Sebab dengan cara itulah boleh jadi orang yang semula menjadi lawan, dia akan berbalik menjadi kawan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Jadi toleransi itu bukan suatu sikap lemah. Toleransi itu justru sebuah kekuatan yang akan bisa membalik lawan menjadi kawan. Oleh karena itu, saya mendukung penuh apa yang dilakukan oleh Sabang Merauke. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama, bukan hanya antar umat beragama, tetapi lebih-lebih sekarang ini dalam internal umat Islam sendiri. Saya kira apa yang dilakukan oleh Sabang Merauke ini bisa kita lakukan secara konkret ya. Karena sesungguhnya friksi-friksi atau perbedaan-perbedaan dalam tubuh internal umat Islam itu sendiri sangat luar biasa. Dan ini tidak kalah pentingnya juga ketika kita menata kehidupan kerukunan antar umat beragama, atau dengan kata lain kerukunan internal umat beragama pun harus kita selesaikan terlebih dahulu. Terima kasih. Ayo. Terima kasih Pak Mukhlis, sarannya menarik sekali ngajak anak-anak ke masjid-masjid yang beda-beda mazhab ya Pak ya. Jadi anak-anak juga belajar tentang mazhab yang beda-beda sejak dini. Kalau Romo Beni gimana nih sebagai pamungkas? Ya sebenarnya gini loh, pendidikan nilai dalam keluarga itu kan menjadi penting ya. Kalau dalam keluarga itu sejak awal anak-anak kita dibiasakan bergaul dengan teman-teman yang berbeda agama. Dan anak-anak itu melihat praktek keagamaan, ya dia bisa menghargai. Nah persoalan kita ini kan di narasi di ruang publiknya kurang menampilkan bahwa perbedaan itu sesuatu yang memang harus kita kelola, kita manage. Jadi kita hidup dalam perbedaan itu sesuatu yang biasa kok. Dulu kita biasa kok. Masa kecil saya main di masjid itu biasa itu. Tidak ada masalah itu. Saya itu tetangga baik dengan Pak Hasyim Musadi itu enggak ada masalah. Saya sering ke tempat Pak Hasyim Musadi, masa kecil bermain di situ enggak ada masalah. Dulu enggak ada persoalan kita. Jadi sejak awal bangsa ini sebenarnya menghargai
bahwa perbedaan itu sesuatu yang memang sejak awal ada. Kalau Anda pergi ke Mojokerto, Anda menemukan ada 1000 lebih candi, yaitu Candi Seribu itu. Yang ditulis oleh kitab Empu Tantular jelas sekali kebenekaan kan dari situ. Ada 1000 aliran. Hindu Buddha pada waktu itu hidup berdamai kok. Artinya sejak awal ini sudah menjadi habitus kita. Suatu gugus insya menjadi berpikir bertindak bernalar, orang Indonesia seperti itu. Hanya akhir-akhir ini, ya 10 tahunan yang lalu itu, karena ada persoalan besar, negara itu tidak hadir dan negara tidak menghadirkan bahwa kemajemukan keragaman itu adalah menjadi ciri khas bangsa ini. Ini persoalan di situ. Nah yang sekarang negara mau hadir. Nah bagaimana pendidikan nilai-nilai inklusif, nilai kebersamaan, sejak anak-anak dilatih solidaritas, anak-anak dilatih untuk saling membantu. Maka pentingnya religiositas di situ. Jadi kalau kita bicara tentang agama, maka kita bicara itu akhirnya kalau kita bicara agama yang formal, ritual, ya akhirnya terjadi orang hanya menggayati agama aksesori. Tetapi kalau agama menjadi religiositas, yaitu dihayati dengan kemanusiaan, keadilan, persatuan, kebersamaan, maka anak-anak menggayati. Semakin dia beriman itu, ya dia semakin berbela rasa. Jadi sederhananya kayak gini loh, semakin Anda beriman itu semakin Pancasilais gitu loh. Jadi ya kalau beragama dalam konteks Indonesia, ya agama itu menjalankan nilai-nilai dalam Pancasila itu. Nah ketika Pancasila dijadikan sebuah cara berpikir bernalar berrelasi kita, pendidikan nilai di situ. Lah problem kita pendidikan keutamaan tidak menjadi pendidikan dasar. Maka pentingnya sekolah dasar itu pendidikan karakter. Bukan transfer ilmu. Ilmu itu gampang kok sekarang dicari. Tapi karakter dibangun di situ. Pertama, sejak awal anak harus menghargai perbedaan dan menerima perbedaan itu. Dan itu harus dilatih. Dengan dilatih apa? Dalam sekolah itu sudah dilatih. Sejak awal dia bergaul. Tidak dipisah-pisah. Nah sekarang kan pendidikan kita kan dipisah, laki-laki perempuan dipisah. Ini kan pendidikan model apa? Ini terjadi eksklusivitas. Harusnya sejak awal pendidikan itu jangan dipisah-pisah. Maka sejak awal anak mengenal keragaman, anak mengenal perbedaan, anak dikenalkan di rumah-rumah ibadat, anak dikenalkan dengan teman yang berbeda keyakinan. Dan di situ anak akan menghargai. Nah pada saat itu anak akhirnya saling berbagi. Entah tukar kado, entah tukar apa ketika hari-hari besar. Dan itu menjadi satu yang dirayakan bersama. Awal-awal kita merayakan hari-hari besar itu menjadi perayaan bersama kok. Hanya akhir-akhir ini menjadi alergi karena apa? Karena agama hanya dihayati formal ritual. Maka kembali agama itu menjadi inspirasi batin yang dikatakan Gus Dur, bukan aspirasi kepentingan. Ketika agama menjadi aspirasi kepentingan politik, ya kita terkotak-kotak, terpecah-pecah seperti ini. Maka yang ke depan harusnya mulai pendidikan karakter. Yang kedua harusnya TV-TV publik itu harus lebih menonjolkan adalah pendidikan nilai-nilai keluarga. Dulu ada keluarga cemara, tapi setelah itu kan nggak ada. Ada yang namanya dramanya Bu Broto. Itu kan menarik, itu mengajarkan keragaman, hilang. Nah kita harus memunculkan kembali. Dulu ada sandiwara yang terkenal radio, Tutut Dinular, itu mengajarkan nilai-nilai. Lah ketika itu menjadi masuk ke ruang publik, anak-anak menonton, akan menyontoh. Lah problem kita adalah kita di ruang publik sekarang tidak pernah lagi melihat role model keluarga-keluarga itu yang menjadi contoh. Lah kalau kita melihat film kita itu kan yang paling laku itu kan film mistik ya. Entah apa yang terkenal hari ini setan ngesot atau apa. Tapi tidak pernah kita melihat nilai-nilai keluarga dalam sebuah kebenekaan kemajemukan itu. Itu yang harus kita banyakkan dalam ruang publik. Yang ketiga, anak-anak kita itu main dalam dunia mensos. Dunia gadget. Nah dunia gadget hampir dikuasai bukan nilai, tapi yang pragmatis. Maka kita harus mulai mengisi ruang publik itu. Lah anak-anak yang ahli IT yang menciptakan permainan, cobalah diciptakan permainan kebersamaan itu. Dulu kita masih mengenal baksodor, kita mengenal pita umpet, kita mengenal yang namanya mainan, yang namanya tali permainan tentang bagaimana membuat bentengan.
Lah dalam permainan itu terjadi kebersamaan, orang tidak lagi membedakan agama, orang belajar untuk menjadi tidak individual. Tetapi dengan gadget anak menjadi individual. Ketika dia menjadi individual kemudian dimasuki dalam gadget itu doktrin-doktrin yang eksklusif, ya anak menjadi eksklusif. Yang terjadi kan seperti itu. Jadi sebenarnya ada persoalan yang paling mendasar adalah pendidikan nilai dalam keluarga itu yang kerap kali orang tua sekarang pun tidak siap dengan dunia baru ini. Lah orang tua juga asik dengan gadget. Apa yang terjadi? Tidak ada komunikasi. Orang menjadi individual. Jadi persoalan kita menghadapi situasi di disorientasi nilai. Lah mengembalikan nilai kekeluargaan itu menjadi penting. Disitulah kita merawat toleransi itu kalau kita mengajarkan nilai itu dalam keluarga. Terima kasih sekali Romo Beni. Gimana caranya kita bisa mengajarkan pendidikan karakter di keluarga, di ruang sekolah dan di ruang publik supaya anak-anak bisa makin toleran. Sayang sekali waktunya sudah habis. Saya sebenarnya masih ingin, ada beberapa pertanyaan lagi yang ingin ditanyakan tapi waktunya sudah habis. Terima kasih sekali Bapak-Bapak semua sudah berkenan hadir, meluangkan waktu untuk berbagi pesan-pesan perdamaian dan saran-saran konkret untuk kita semua. Sangat-sangat diapresiasi. Dan saya yakin bukan hanya perasaan saya tapi juga teman-teman yang ada di sini melihat Bapak-Bapak ini duduk di sini berdampingan, rasanya senang sekali ya. Damai sekali Indonesia. Terima kasih sekali kepada Bapak-Bapak. Terima kasih, selamat malam.